Saya memiliki usaha di bidang event organizer, ulang tahun anak-anak, corporate event, dan wedding. Seperti yang kita ketahui ini, di tahun 2020 ini keadaan ekonomi ini sangat sulit, terutama saat pandemi COVID-19. Selama ini usaha berjalan dengan baik, kurvanya juga baik. Namun pada saat pandemi COVID-19 ini itu sangat berpengaruh terhadap usaha yang saya jalani. Awalnya itu mulai terasa pengurangan. Pengurangan itu di bulan Maret gitu. Nah, bulan April dan Mei itu penurunan omset itu sehingga mencapai 90%. Karena job berkurang, event juga berkurang, orang membatasi pertemuan, membatasi event. Akhirnya kita ambil keputusan untuk merumahkan seluruh karyawan kami. Bahkan untuk bertahan pun kami sudah mengorbankan tabungan kami. Keadaan ini nih membuat saya dan suami sangat khawatir. Selama 3 bulan itu saya sangat khawatir, jadi fokus terhadap masalah saya. Lalu di tengah yang situasi sulit ini, saya teringat bahwa di tahun ini Tuhan akan buka pintu untuk gereja-gerejanya. Dan kita juga harus selalu berdoa, pujian penyembahan, dan merenungkan firman Tuhan. Lalu di bulan Mei Pak Ivan juga berkhotbah tentang bagaimana diberkati di situasi yang sulit. Di situ saya dan suami belajar bahwa kami tetap menabur walaupun kondisi kami sulit, bahkan minus. Kami juga mempraktekkan apa yang Pak Ivan khotbahkan. Saya menabur benih dan Tuhan membutuhkan benih itu untuk menghasilkan panen. Dan benih itu pun juga Tuhan yang berikan gitu. Di situ saya melupakan semua permasalahan saya rest, saya let go, saya udah gak pikirin lagi, saya fokus dengan Tuhan Yesus. Seketika itu juga damai sejahtera Tuhan berikan. Dan juga saya bersyukur teman-teman di CG1 Sunter juga saling menguatkan dalam keadaan seperti ini. Puji Tuhan di awal Juni itu benar-benar berkat itu Tuhan curahkan seperti hujan. Setiap hari customer baru itu datang, Senin sampai Minggu terus menerus itu datang setiap hari. Itu sangat aneh buat saya. Dan juga dalam waktu 2 minggu itu semua tunggakan, semua beban karyawan itu semua kita bisa lunasi gitu. Dan juga anehnya lagi keadaan seperti ini nih, orang sebenarnya takut bikin event, itu yang terjadi gitu. Cuman di kondisi saya ini benar-benar mereka customer saya ini berani. Bahkan mereka bilang, mereka percaya bahwa saya dan kru-kru saya ini tidak akan bawa virus. Mereka bilang gitu. Dan juga teman-teman vendor juga berkata bahwa keadaan saya ini luar biasa. Di mana kompetitor saya, mereka belum dapat job sama sekali. Kalaupun dapat itu cuma 1 hingga 2. Dan mereka yang vendor-vendor saya ini yang sudah 3 bulan zero income, maka mereka udah berganti alih usahanya. Mereka bilang di bulan Juni ini mereka bersyukur mereka dapat job dari saya. Jadi semua ini benar-benar karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Memang selama ini sudah mengikuti ibadah dan saya pikir juga saya sebenarnya sudah mengerti tentang kasih karunia itu. Tapi saat tantangan ada di depan mata, disitulah kita baru menyadari bahwa kita ini sebenarnya rest atau tidak. Di situ dengan firman Tuhan saya semakin dikuatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Kasih karunia Tuhan itu tetap ada. Tuhan tidak berubah, yang berubah kita. Jadi dengan kebaikan Tuhan, walaupun kita lupa, tapi Tuhan tetap mengingatkan kita untuk kembali, untuk intim dengan Dia. Saat kita intim, di situ titik baliknya kasih karunia Tuhan dinyatakan.